Semangat pagi sahabat Hermina. Bersama saya Enda Nur Hafida di acara podcast Rumah Sakit Hermina. Nah, kali ini kita akan membahas tentang serangan jantung mendadak. Serangan jantung mendadak dapat menyerang siapa saja, kapan saja, dimanapun, bahkan tidak mengenal usia dan jenis kelamin. Nah, apa sih penyebabnya? Kita akan tanya dengan Dr. Dwi Setio Ari. Selamat pagi, Dok. Semangat pagi. Selamat pagi, Dok. Ini untuk tadi namanya benar nggak nih saya sebutkan? Ya, nama lengkapnya sih Dwi Setio Gustiari Laksono, tapi dokter Dwi aja nggak apa-apa. Oh, dokter Dwi aja. Dokter Dwi ini adalah dokter spesialis jantung ya, Dok? Ya, Mungkin lebih akrab lagi bisa perkenalkan diri dulu, Dok. ya saya sendiri dokter Dwi Setio Gustiari Laksono, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, dan Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Kota Depok. Banyak juga ya, Dok ya. Nah, kebetulan tinggal di Depok, Dok, tapi. Ya, sementara ini tinggal di Depok. Gitu. Nah, ini klarifikasi tentang isu yang tadi kita bahas nih, Dok, tentang serangan jantung mendadak. Itu menurut dokter seperti apa? Ya, serangan jantung mendadak tuh kalau kita ibaratkan ya, namanya jantung itu sendiri kan fungsinya adalah mensuplai darah ke seluruh tubuh, memberi makan. Tapi jantung itu sendiri juga butuh makanan dari pembuluh darah yang kita sebut pembuluh darah koroner. Ya, itu seringkali jadi tersumbatan di situ, yang bikin ketika dia tersumbat total, ibarat kata ketika suatu mesin ada selang bahan bakarnya mampet, otomatis mesin itu tidak bekerja dengan baik. Yang terjadi pada jantung, ketika jantung tidak mendapat suplai dari pembuluh darah yang tersumbat itu, otomatis fungsinya akan berkurang, di mana ketika fungsi jantung terganggu, penyebaran nutrisi, penyebaran oksigen ke seluruh tubuh juga akan terganggu. Itu yang bisa menyebabkan tiba-tiba pasien sesak napas hebat, nyeri dada hebat, sampai meninggal mendadak pada kondisi seperti itu. Itu yang kita sebut dengan serangan jantung. Itu cara mendeteksinya gimana, Dok? Karena kan banyak nih yang mendadak itu kayaknya kelihatan sehat-sehat aja gitu kan, atau tahu terkena serangan gitu. Ya, seringkali memang keluhan pertama yang dirasakan ya pada saat serangan jantung itu. Sebelumnya pasien merasa tidak pernah ada riwayat apa-apa. Tiba-tiba merasa nyeri dada hebat, rasa dada seperti ditekan, keringat dingin, seperti tercekik, dan tiba-tiba hilang kesadaran dan lain-lain seperti itu. Memang untuk mendeteksinya memang harus kita lakukan screening dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang menjadi faktor risiko dari kejadian serangan jantung tersebut. Kita akan diskusikan apakah ada kebiasaan merokok dari pasien tersebut, apakah ada riwayat darah tinggi dari pasien tersebut, gula darah, kolesterol, dan apakah ada riwayat keluarga dari pasien tersebut yang memiliki riwayat jantung juga di keluarganya, karena itu kan memiliki risiko lebih tinggi pada pasien tersebut untuk terjadi masalah di jantung juga. Jika memang ada faktor-faktor risiko tersebut, harus lebih aware lagi untuk kemungkinan-kemungkinan terjadinya kondisi serangan jantung itu. Jadi diperlukan juga screening, terus juga memang medical check up ya, Dok ya? Ya, medical check up rutin, terus pada yang golongan dokter itu selain medical check up tentunya juga harus menjaga pola hidup yang sehat juga. Kembali lagi ke pola hidup sehat. Penyakit jantung adalah penyakit yang bisa di-manage dengan lifestyle sebenarnya. Nah, dari sekian banyak nih spesialis, kenapa dokter memilih spesialis jantung? Karena menurut saya jantung organ yang sangat menarik ya. Dia organ kecil tapi menjadi sumber power utama dari seluruh tubuh ya. Ketika ada masalah di situ, kemana-mana arahnya. Jadi ketika itu bisa, dan juga itu bisa kita sebut antara hidup dan mati ya, bisa langsung jadi di jantung tersebut. Kita bisa tanggulangi dengan baik, maka outcome-nya bisa akan baik. Kita tanggulangi dengan salah, bisa menyebabkan sequence dan prognosis yang tidak baik juga buat pasien. Jadi menurut saya itu sangat menarik, di mana organ yang kecil itu sendiri berperan sangat besar terhadap seluruh tubuh sendiri. Bagus banget ya, Dok. Untuk tadi kan dokter juga menyebutkan bekerja di Rumah Sakit Hermina Depok ya, Dok? Ya. Nah, kenapa sih Dok memilih Hermina? Ya, Hermina Depok ini selain pertama karena pusat rujukan ya di Depok dan sekitarnya, memiliki dokter-dokter yang sangat berpengalaman, dokter yang sangat terampil, dan juga pelayanannya cukup komprehensif dan holistik ya. Fasilitasnya sudah banyak terjamin, jadi kita bisa melakukan apa-apa yang sesuai dengan keilmuan kita, dan bisa kita lakukan semua di sini. Selain itu juga cakupannya cukup luas, dari pasien BPJS baik kelas berapapun sampai pasien asuransi maupun pribadi, semua kita layani dengan baik di sini. Jadi menurut saya ini rumah sakit yang cukup bagus juga untuk fasilitas dan cakupan pelayanan. Untuk penunjangnya juga lengkap ya, Dok ya. Apalagi sekarang didengar ada pelayanan jantung terpadu juga ya, Dok? Itu juga, karena
memang untuk jantung sendiri banyak tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan harus berkoordinasi dengan bagian-bagian lain. Jadi ketika kita buat satu pelayanan jantung terpadu di mana pelayanannya bisa jadi satu tempat, jadi kita bisa melihat pasien secara holistik untuk menangani masalah jantungnya dari awal sampai selesai. Dari mulai diagnostik, obat-obatan sampai rehabilitasinya pun kita lakukan pasca kejadian masalah penyakit jantung. Oh, baik. Jadi selain ada jantung terpadu, di Hermina juga ada yang namanya penjemputan pasien, Dok. Ya. Kita punya emergency button. Nah, mungkin juga dengan kondisi darurat kayak tadi serangan jantung, itu juga bisa aplikasinya sangat membantu ya, Dok, untuk sangat masyarakat. Sangat setuju. Memang kalau misalnya serangan jantung itu yang bisa dilakukan ketika ada teman atau keluarga kita yang kemudian ada keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, kadang suka bertanya-tanya nih, mau kita apain ya, Iya, harus betul. diapakan ya. Langkah pertama jelas hubungi rumah sakit terdekat sebelum kita lakukan pasien dibikin tenang, kemudian diistirahatkan, dibantu dilonggarkan baju-bajunya, diposisikan duduk sambil tunggu pertolongan secepatnya. Ketika sudah ada emergency button itu tentu sangat membantu ketika bisa cepat dilakukan penjemputan sampai ke IGD, sangat membantu untuk kemungkinan keselamatan pasien dan juga prognosis jangka panjang setelah serangan jantung itu sendiri. Baik, nah pesan-pesan nih, Dok, untuk masyarakat itu yang tadi kita bahas untuk penyakit jantung sendiri, Dok. Ya, tentunya tadi saya bilang penyakit jantung ini adalah penyakit yang sangat berisiko sampai kematian mendadak tadi, tapi sangat juga bisa dicegah. Jadi lebih baik kita mencegah jangan sampai kita terjadi serangan jantung ketimbang kita menunggu serangan jantung kita obati. Bagaimana pencegahannya? Tentu dengan menjaga pola hidup sehat tadi, antara lain menjaga pola makan yang baik, olahraga atau mobilitas dan exercise yang teratur. Jika ada yang masih merokok, sarannya mungkin dikurangi sampai dihentikan rokoknya. Dan tentu jika ada penyakit-penyakit seperti darah tinggi, gula, kolesterol, harus dikontrol secara rutin dan diobati sesuai dengan dokter masing-masing. Jadi kembali ke pola hidup sehat dan rutin untuk memeriksakan diri ya, Dok. Setuju. Sakit. Baik. Terima kasih banget, Dokter, atas sharingnya hari ini. Nah, sahabat Hermina, jangan lupa saksikan podcast Hermina lainnya untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan. Nah, saya Enda Nurhafidah dan Dokter Dwi Setio Gustiari Laksono. Kami pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa.